Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester, yang mana kali ini yaitu dari mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Meritan Berliana SPSK dengan pembahasan tema yang akan saya bahas kali ini yaitu karena nasabah menulis cek yang melebihi jumlah dana yang ada di rekeningnya dan dianggap sebagai hutang sehingga dapat dilaporkan sebagai suatu ekspansi kredit. Selanjutnya, sistem penerimaan kas. Nah, dalam sistem akuntansi, penerimaan kas itu adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Nah, sistem akuntansi penerimaan kas juga dapat diartikan sebagai proses aliran kas yang terjadi di perusahaan adalah terus-menerus sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi penerimaan kas suatu kesatuan untuk mengumpulkan, mencatat transaksi yang dapat dibuat untuk transfer lewat bank
biasanya dilakukan dua cara, yaitu sistem saldo berfluktuasi. Lalu berikutnya ada laporan arus kas, yang mana ini yang lebih dikenal dengan sebutan cash flow statement, yang mana ini merupakan elemen penting yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode. Nah, laporan arus kas sendiri merupakan sebuah laporan yang menunjukkan perincian dari arus kas masuk dan keluar suatu perusahaan pada periode tertentu. Nah, yang biasanya digambarkan dalam laporan arus kas itu sendiri biasanya kas diterima. Ini meliputi pendapatan minimal dan investasi. Lalu untuk kas keluar biasanya ini merupakan beban yang Yang kedua yaitu piutang non-dagang, di mana ini berasal dari berbagai transaksi dan dapat berupa janji tertulis untuk membayar atau mengirimkan sesuatu. Nah, sebagai contohnya, uang muka kepada karyawan dan staf, lalu uang muka kepada anak perusahaan. Nah, bagaimana pengakuan piutang usaha itu? Nah, untuk pengakuan piutang usaha itu sendiri, biasanya jumlah yang terhutang dari debitur dan umumnya dibuktikan dengan beberapa jenis dokumen bisnis. Nah, adapun faktor yang memperumit pengukuran harga pertukaran adalah yang pertama yaitu ketersediaan diskon, di mana ketersediaan diskon ini biasanya meliputi diskon dagang dan juga diskon tunai. Lalu yang kedua yang memperumit pengukuran harga yaitu lamanya waktu antara tanggal penjualan dan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau biasa disebut dengan elemen bunga. Nah, penilaian piutang usaha, yang mana penilaian
piutang usaha ini meliputi piutang usaha yang tidak tertagih. Namun di dalam piutang usaha tidak tertagih ini ada dua metode penjatuhan piutang tidak tertagih. Yang pertama yaitu metode penghapusan langsung, yang kedua metode pemisahan. Untuk metode penghapusan langsung itu juga wesel bunga sendiri sebagai contohnya di sini terdapat sebuah perusahaan yaitu PT Patriot bangga memberikan pinjaman kepada PT Lestari dan menerima wesel bernilai 100.000 dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga per tahunnya itu 8%. Suku bunga pasar untuk wesel dengan risiko serupa adalah 10%. Nah, untuk jurnalnya sendiri kita harus menulisnya dulu nilai pokok yang sekarang. Di sini ada 100.000 dengan jangka waktu 5 tahun. Lalu wesel dengan risiko serupanya itu yaitu sebesar 10%. Jadi untuk nilai sekarang pokoknya itu 62,092. Lalu nilai sekarang dengan bunga yaitu sebesar 30.326. Dengan total nilai weselnya yaitu 92.418. Jadi selisihnya yaitu 100.000 dikurang 92.418 dengan hasil 7.520. Pada kasus ini suku bunga efektifnya itu 10%. Ini lebih besar daripada suku bunga yang ditetapkan yaitu sebesar 8%. Maka nilai sekarang wajar lebih kecil dari
atas Wesel tagih merupakan akun penilaian dan dilaporkan dalam neraca sebagai akun kontra aktiva. Diskonto ini kemudian harus diamortisasi dan pendapatan bunga diakui setiap tahunnya dengan menggunakan metode bunga efektif. Lalu bagaimana untuk penilaian bunga Wesel itu sendiri? Di sini ada Wesel tagih jangka pendek, dicatat dan